Kita hadir di sini tuh ya buat ngebantu. Jadi memang kalau pemerintah butuh organisasi, butuh orang-orang yang memang ini di isu lingkungan, ya sok mangga kita bisa kolaborasi gitu untuk mengisi gap itu. Jadi bukan malah kita berkompetisi gitu, tapi kita kolaborasi untuk ngisi gap antara yang nggak bisa diisi lah dengan pemerintah dan masyarakat itu. Jadi supaya kita masuk di situ. Kendala yang pertama tuh karena ya aku kan anak masih muda ya. Aku masih 19 tahun, baru mau kepala 2 tahun ini. Jadi dengan usiaku yang masih sangat muda nih kadang suka dianggap tidak inkompetensi lah gitu, tidak punya kompetensi di bidang yang sekarang aku tekuni gitu. Jadi kadang ketika aku bersuara, aku menyampaikan argumen, kadang ya udah dianggap formalitas atau ya angin aja gitu. Yang penting ada nih anak muda bersuara udah gitu. Halo Sobat Hijau, kembali lagi di podcast Simbiosis Indonesia, Grow Together Sustain Forever. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari mahasiswa IPB, tetapi sudah memiliki komunitas bernama Bumitara dan sebuah bisnis yang bergerak di sustainability. Oke, Mas Amer Ibrahim Movik, benar? Iya, betul Mas. Oh, namanya keren juga ya, ada Ibrahim Moviknya. Itu emang nama asli, Mas? Nama asli? Nama asli di KTP? Nama asli dari Ibrahimovic. Iya, dari lahir, nggak ganti. Berarti Mungkin dulu bercita-cita menjadi pemain bola mungkin. Mungkin orang tuanya yang bercita-cita. oke. Berarti emang referensinya dari Ibrahimovic pesepak bola. Katanya iya. Oh, gitu. Iya. Zlatan banget berarti ya. Iya. Amer nih? Amer nih AMR itu emang kalau dari bahasa Arab sih artinya pemimpin. Oh. Iya. Oke, Mas Amer Ibrahimovic. Makasih banget Mas sebelumnya udah Siap. datang ke podcast Simbiosis Indonesia. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Berarti di Bumitara tuh sebagai apa Mas? Oke, Bu Bitara tuh aku kebetulan foundernya founder founder. sekaligus ketua untuk saat ini. Oke, sebelum masuk ke Bumitara, Mas, aku pengen tahu Mas latar belakang Mas ini sekarang kesibukannya apa, asal dari mana, atau mungkin kenapa bisa masuk terjun ke apa dunia lingkungan ini? Gitu. Oke, thank you Mas Omar. Ya, Mas Iya. Omar. Oke Mas Omar, jadi aku kan sekarang mahasiswa ya di IPB gitu. Cuman aku tuh aktif di isu lingkungan dari aku umur 17 tahun kalau nggak salah, 18 tahun itu waktu SMA kelas 2, kelas 3. Itu secara background aku anaknya aktif organisasi. Dulu aku aktif di Pramuka, terus aku juga ikut namanya Forum Anak dulu, ada organisasi di bawah pemerintah dan itu di Kota Depok dulu. Nah, terus di tahun 2022 tuh Kota Depok saya tuh lagi kolaborasi nih sama Yayasan Plan Internasional Indonesia. Nah, Yayasan Plan ini bikin lomba, namanya Lomba Inovasi Pengelolaan Limbah Berbasis Sains bagi kaum muda di Kota Depok. Aku ikut lombanya saat itu dan aku ngebawa gagasan namanya Ecobrik Heroes. Kenapa Ecobrik Heroes? Jadi saat itu kan pasca pandemi nih, 2022 pasca banget pandemi, dan saat itu ada data bahwasanya jumlah timbunan dari sampah masker medis tuh banyak banget. Sedangkan masker medis kan sama masuk sampah B3 yang residu gitu ya, yang dia nggak bisa diolah apa-apa lagi gitu kan. Makanya aku menggagas Ecobrik Heroes dari sampah masker medis itu. Nah, dari situ sayangnya emang belum dapet juara tapi masuk top 10 lah gitu di perlombaan itu. Nah, Lomba yang diadain Pemkot Depok. Pemkot Depok dan Plan Indonesia. Oke. Nah, di tahun 2022 itu. Nah, after lomba itu kan emang nggak juara lah gitu. Cuman dari teman-teman Plan melihat mungkin dari kapasitas dan potensi aku dalam kepemimpinan, karena aku juga aktif di organisasi gitu ya. Makanya mereka merekomendasikan gimana kalau kamu bikin ya semacam movement lah gitu, bikin gerakan dari ide kamu ini gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah aku gagas namanya Ecobrik Heroes Indonesia. Itu dilahirnya bulan November 2022. Nah, Itu waktu masih SMA, iya masih SMA. Berarti bermula dari zaman COVID ya? After COVID. After COVID. Iya, COVID kan 2020 ya. Iya, Udah 2022 itu 2020 udah masuk PSBB ya, waktu itu yang membatas sudah mulai new normal tapi terbatas gitu ya. Nah, disitulah baru aku mulai masuk dan aktif lah di dalam isu lingkungan ini kayak gitu. Apa sih hal yang paling menarik untuk masuk ke dalam isu lingkungan itu yang pertama kali membuat itu apa? Aktif di situ gimana? Nah, kenapa aku tiba-tiba tertarik gitu ya? Aku kan memang base-nya itu di isu anak sebelumnya, isu perlindungan anak, isu hak anak gitu, karena di Forum Anak dulunya. Nah, Forum Anak itu organisasi di bawah Kementerian PPA dan juga dibina oleh UNICEF gitu. Nah, kebetulan Plan Indonesia ini sebenarnya fokusnya juga di anak, tapi khusus anak perempuan saat itu.
Nah, waktu itu plan, terus juga pemerintah Kota Depok bikinlah kegiatan ke TPA Cipayung, salah satu TPA yang punya gunung sampah tertinggi di Indonesia. Oke. Nah, itu ada di Depok. Kita ke TPA Cipayung dan karena memang aku orangnya yang itu sama anak kecil, aku ngeliat di situ banyak pemulung cilik, pemulung yang usianya 8 ke bawah gitu, 8 tahun ke bawah. Mereka tuh ya hidup berdampingan dengan sampah, berdampingan dengan ya kotoran, berdampingan dengan hewan-hewan ya yang mungkin kalau kita ngeliatnya kadang jijik gitu kayak belatung, ulet dan lain sebagainya gitu. Mereka hidup berdampingan dengan mereka hal-hal seperti itu. Memang orang tuanya mata pencarian juga di situ. Iya, karena mereka pun tinggal memang di situ Oh, tinggalnya. tinggal di TPA itu. Iya, sekitar TPA situ dan ya karena aku melihat di situ mereka tidak mendapatkan kehidupan yang sangat tidak layak gitu ya. Seharusnya bagi seorang anak gitu. Makanya aku mulai peduli lah gitu kayak kok bisa sih apa yang memang aku produksi di rumahku yang rumahku tuh jaraknya sekitar 4 sampai 5 kilometer lah. Lebih 5 kilometer lebih dari TPA Cipayung. Tapi ternyata apa yang aku produksi di rumah berdampaknya ke sana. Berdampak kepada anak-anak yang ada di sana dan akhirnya ya dari situ aku mulai belajar dan mulai peduli gitu terhadap isu lingkungan apalagi juga pas ke COVID itu kan lagi riding the wave banget ya terhadap isu lingkungan gitu banyaklah mulai content creator terus isu SDGs juga lagi Ya. meledak-meledaknya after yang katanya apa bumi bernafas di era COVID gitu ya bukan semuanya lockdown jadinya karena sosial media juga lagi sibuk dengan isu lingkungan aku juga kebetulan dapat satu kesempatan yang itu akhirnya mulai peduli dan akhirnya ketika plan bikin lomba yang tadi aku bilang ya aku nyoba daftar lah gitu aku nyoba ngasih satu gagasan karena ngelihat sampah masker medis banyak dan mencemari gitu ya dan kan masker medis itu kan ada virus ada bakteri Ya, segala macam yang ya kalau misalkan kena manusia itu bisa nular dan bahkan bikin mungkin pandemi baru gitu dan kita kan nggak mau itu terjadi makanya aku bikin ide itu dan dari situlah aku mulai lebih peduli terhadap lingkungan nah ketika plan ngasih rekomendasi untuk itu jadi sebuah movement aku karena memang basisnya anak organisasi gitu ya aku ya udahlah aku coba gitu aku ngajak teman-temanku untuk mau nggak join nih gue mau bikin organisasi gitu dan mereka menyambut baik, mereka oke, dan ketika kita jalan, ternyata banyak banget sambutan-sambutan baik dari orang-orang luar. Kita mulai dilibatin, kayak waktu itu dari Pertamina bahkan nge-reach out kita langsung untuk mereka ngasih pendanaan kegiatan. Terus juga kita dilibatkan dalam diseminasi Green Jobs for Indonesia dari Kemendagri sebagai representasi anak muda dan lain sebagainya. Jadi memang karena yang memang awalnya cuman terasa tertantang gitu ya dengan rekomendasi plan itu dan melihat kondisi lingkungan akhirnya benar-benar masuk dan nyelamnya terlalu dalam lah saat itu di sisi lingkungan ini kayak gitu. Berarti organisasi pertama itu pas SMA kelas Kelas 2 ketiga kelas 2 ketiga namanya Eco Break Break Heroes Indonesia. Oke. Ya. Itu dibawa sampai ke kuliah nanti. Nah, Eco Break Heroes ini dari 2022, 2023, 2024. Nah, di 2025 karena memang selama ini kan aku SMA ya, belum mengerti terlalu banyak tentang kegiatan organisasi, masih mentok-mentok edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya gitu. Jadinya ya udah sebatas kegiatannya main sama anak-anak, edukasi ke anak muda, sosialisasi tentang pemilahan sampah dan lain sebagainya, mentok-mentok kayak workshop Eco Break kayak gitu. Nah, di 2025 aku memutuskan untuk bertransformasi. Karena memang juga saat itu ada konflik lah internal kita. Kebetulan di tahun 2023 tuh kita udah punya beberapa chapter gitu dari Eco Break Heroes kayak di Bandung. Nah itu juga sudah cukup besar lah gitu. Nah karena ada konflik gitu ya karena aku saat itu masih terlalu muda karena baru SMA lagi transisi masuk ke masa mahasiswa. Jadi aku nggak bisa ngekontrol konflik itu, ya aku memutusin untuk di 2025 kita transformasi menjadi Bumitara yang sekarang lebih dikenal sama orang sebagai Bumitara. Fokusnya, kalau dulu fokus di edukasi, kalau sekarang kita pada pengembangan masyarakat berbasis environpreneur, kayak gitu. Apa berbasis Environpreneur. environmentpreneur. Berarti lumayan banyak ya organisasi yang dilalui Sebenarnya cuma Bang satu sih, Ahmad. cuma satu tapi Satu, berubah, tapi berubah aja. ya Iya, gitu. betul. Oke, Eco Break Heroes ini bikinnya sendiri atau bareng teman, Mas? Sendiri, cuman aku ngajak teman untuk bantu nge-build-nya aja sih. Jadi kalau secara gagasan itu gagasan aku lahir sendiri, tapi ketika gagasan itu udah matang baru aku rekrut teman-temanku untuk bantu ngejalanin organisasi ini. Oke, berarti ada SO co-foundernya ada nggak? Nggak ada, Berarti langsung ke tim. tim langsung ya, Mas sebagai founder langsung ke tim Iya. segala macam. Bermula dari teman-teman SMA berarti. Iya, sama teman Sampai SMA. sekarang mahasiswa juga Betul. ada bergabung ke Bumitara ya. Berarti setelah masuk kuliah, Bumitara itu rombak semua, Mas. Sebenarnya ya di tahun kedua kuliah sih 2025 kan tahun masuk semester
dua ketiga ya, dua Oke, tiga oke. ya. Di tahun kedua aku kuliah sih itu mulai dirombak semua. Berarti anak-anak IPB lah. Ya, sekarang banyaknya anak belajar. IPB yang masuk ke dalam Bumitara. Oke, berarti kedepannya Bumitara ini bakal kemana, Mas? Kita kan memang fokusnya di pemberdayaan masyarakat desa ya. Jadi karena aku kan memang basisnya sekarang di pertanian, di IPB pula, jadi dekat dengan desa-desa, dekat dengan masyarakat-masyarakat yang miss opportunity lah kita bisa bilang. Mereka nggak seperti kita yang ada di Jakarta, Bandung, ibu kota gitu. Mereka kehilangan tuh kesempatan-kesempatan untuk mereka bisa dapetin skill, bahkan pendidikan mereka ya rata-rata lulus SD, SMP gitu. Bahkan mereka nggak menyentuh SMA tuh jarang gitu. Nah, aku fokusnya sekarang ke sana untuk membina mereka, untuk mereka tuh bisa membangun startup lingkungan, mulai dari ya masalah pengelolaan sampahnya, atau mungkin di sektor pertanian, peternakan, dan lain sebagainya yang mengedepankan circular economy gitu. Tapi ya basisnya kepada masyarakat desa, kayak gitu. Oke, berarti selain CEO, founder dari Bumitara, kesibukan Mas Ibra ini apa, Mas? Oke, paling sekarang sih kuliah. Oke. Aku kuliah semester 4 dari program studi Smart Agriculture. Terus juga aku per tahun ini insya Allah kita lagi mau nge-build bisnis terhadap pengelolaan limbah dari F&B, dari sektor bisnis F&B. Itu bisnisnya berupa apa itu? Jadi kita ngejual jasa pengangkutan. Jadi kan banyak F&B ini punya problem di masalah sampah organiknya gitu. Mereka jualan makanan dan kita kan tahu ya masyarakat Indonesia banyak yang suka makan tuh lapar mata lah istilahnya. Beli banyak tapi nggak habis dan sebagainya. Nah, PR tuh mereka punya limbah organiknya banyak, tapi kemampuan pemerintah melalui DLH itu nggak sanggup. Kita banyak tuh dengar TPA udah sering longsor, meledak dan lain sebagainya. Berarti memang kapasitas dari pemerintah tuh udah nggak sanggup loh. Jadi memang perlu ada pihak-pihak ketiga nih untuk masuk ke dalam gap itu dan membantu lah gitu. Makanya aku diriin namanya Wizcare Indonesia. Wizcare. Jadi kita akan membantu nih, kita akan ambil pengelola, kita akan ambil sampah organiknya mereka. Nanti dari sampah organik itu kita bawa ke store kita, nanti kita akan olah itu menjadi produk turunan, misal sebagai budidaya biopon maggot atau menjadi POC dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa sebagai nilai jual atau mungkin itu bisa juga kita salurkan kepada masyarakat desa balik lagi. Berarti masih underbow dari Bumitara berarti, Mas? Oh enggak, karena kita lebih ke underbow dari salah satu PT yang bergerak di pengelolaan limbah juga gitu. Jadi memang sudah ada PT besar yang memang pengelolaan limbah khususnya B3 gitu, mereka sudah punya izin segala macam. Jadi kita akan underbow di sana. Bermitra ya, itu gimana? Kita akan jadi anak perusahaan. Anak perusahaan. Iya, cuman kalau Bumitara ini mungkin akan sebagai bantu aja sih, bantu secara mungkin dari segi keilmuan untuk praktik pengelolaannya. Terus juga mungkin nanti ketika sudah besar dan ada CSR segalanya, mungkin nanti Bumitara yang mengelola dana tersebut. Kayak gitu. Oke, berarti Mas Ibra ini seorang mahasiswa di IPB. Betul. semester 4 jurusan Smart Agriculture. Aku sangat amat tidak familiar dengan jurusan Smart Agriculture, Mas. Berarti jurusan baru di IPB, Mas? Iya, jadi Smart Agriculture ini adalah kolaborasi IPB sama Gyeongsang National University dari Korea. Jadi ini adalah program kolaborasi antara IPB dengan universitas dari Korea, di mana Universitas Korea ini butuhkan sekarang tuh industri pertanian masuk di 4.0 dan 5.0 untuk di seluruh dunia. Cuman memang Indonesia belum beradaptasi aja dengan sektor pertanian yang canggih gitu. Sedangkan Berarti ini jurusan baru ya? jurusan baru, iya aku angkatan pertamanya. Oh, angkatan pertama. Iya, jadi memang baru lahir 2024 kemarin. Ini kolaborasi antara IPB dengan Gyeongsang National University. Kita fokus pada transformasi pertanian Indonesia gitu. Karena kan ya kita lihat pasti pertanian ya masih nyangkul. Terus petani-petani gurem yang lahannya bisa kurang dari 1 hektar segala macam, supaya efisiensi gitu, mengefisiensikan dan bisa meningkatkan cost dan keuntungan si petani. Jadi petani miskin bisa ditekan gitu angkanya dengan mereka bisa memanfaatkan teknologi gitu. Oke, berarti inovasi digital di bidang pertanian lah Betul. ya. Berarti bisnis Mas Ibra itu masih seputar environmentpreneur. Ya, entrepreneur, betul. Oke, berarti food waste ini rencananya target marketnya siapa, Mas? Oke, jadi kalau food waste ini kan nanti kita kelola jadi maggot ya, biopon maggot. Nah, Oh, jadi dari sampah makanan. kita kasih makan itu itu jadi makanannya si maggot. Nah, nanti maggot ini kalau untuk maggotnya kan kita keringkan. Nah, nanti yang keringan itu kita akan jual kepada mungkin mitra besar nanti ya. Nanti mitra besar itu biasanya menjual ke ya untuk pakan peternakan kayak lele, koi dan lain sebagainya. Tapi
setauku ada makanan dan food waste yang nggak cocok sama maggot. Iya betul, Benar, memang ada. itu memang benar ada. Sebenarnya maggot tuh omnivora ya, dia makan apa aja gitu. Cuma memang ada beberapa kriteria karena kayak nggak bisa terlalu lembab, nggak bisa terlalu berminyak segala macam tuh ada batasannya lah gitu maggotnya untuk berkembang biak dan bisa hidup Berarti lebih nggak lama. semua makanannya. Donat Semua pin- makanan bisa, cuman memang ada batasan. Misalnya kayak kalau yang berminyak tuh nggak bisa terlalu banyak ya, gitu. Jadi donat memang ikan harus mambo tuh nggak bisa ya. harus dicampur dia sama yang lain. Campur ya. Oh, berarti harus ada campurannya. Iya, jadi memang kan kadang kayak fast food gitu ya, kayak misal kita ada burger segala macam, itu kadang harus dicampur, misal dicampur dengan sayur, jadi yang memang supaya jadi istilahnya kayak ngasih makan 4 sehat 5 sempurna lah. Tetap harus ada kayak Tetap, gitu ya. tetap, iya, karena supaya si maggot ini punya kualitas protein yang bagus dan Oh, karena itu ngaruh. ngaruh. Jadi nanti si maggot ini kan punya apa? Mereka kan mencerna ya hasil dari saripati makanan ini. Iya, iya, iya. Nah, itu menjadi sumber protein dan juga sumber gizi lah yang nanti itu bisa buat ketika itu dimakan sama ikan atau hewan ternak. Kalau ampas kopi, Ampas kopi masih dimakan. tapi langsung on lah ya itu maggotnya. Langsung lagi tidur tuh. Aduh, Kalau lembur kasih ampas kopi tuh kayaknya. Iya. mungkin bisa. Bisa ya. Tapi katanya manggotnya Genzi, jadi soy matcha. Oh, saya Iya, maca. iya. Suka maca. Sukanya apalagi kalau manggut di Bandung tuh sukanya tim maca gitu ya. Maca. Agak mahal ya. Kalau nggak sereminal nggak mau dia kan. Aduh. Oke, berarti pembuangan maggotnya itu ke peternakan. Iya, ke peternakan. Nah, maggot itu ada namanya kasgot. Itu tuh kayak sisa kotorannya lah, kotoran dari si maggot atau sisa Oh, makannya. maggot tuh juga Iya, metabolisme kan melakukan- makhluk hidup ya. Metabolismenya tetap jalan, maka tetap ya buang air segala macam tetap ada. Nah, kasgot ini bisa jadi pupuk juga di ini dan itu I juga see. kualitasnya cukup bagus lah gitu untuk pertanian organik kayak gitu. Ah, tapi selain dikasih makan ke maggot, food waste-nya itu ada yang dibikin kompos juga. Nah, kita sejauh ini kan masih melihat dari ini ya kapasitas sampah yang masuk tuh semana gitu. Kalau misalkan ternyata lebih dari kebutuhan harian si maggot, ya sebagian akan kita kompos gitu. Cuman kalau misalkan ternyata itu habis sama maggot ya kita fokus ke maggot. Karena dari segi nilai jual ya maggot itu akan lebih tinggi lah dibanding pupuk kayak gitu. Gitu. Karena pupuk itu kan nggak bisa, kalau pupuk yang memang kita kelola sebatasnya gitu ya, hanya ya pakai tong atau pakai apa ya nilainya akan lebih rendah lah dibanding memang industri pupuk gitu. Jadi memang akan susah bersaing juga di pasar. Kita fokusnya sekarang memang di maggot lah sebagai salah satu main side revenue dari bisnis kita ini. Oke, berarti bisa bekerja samanya itu mitranya adalah penerima maggot, Iya. penerima pupuk, sama pembuang sampahnya. Iya, itu. FNB. FNB. Saat ini. Oke, berarti Tapi kalau untuk pengelolaan maggotnya sekarang berlokasi di mana berarti? Kebetulan kita belum mulai ya, kita belum baru, mulai. iya kita insya Allah baru mulai tuh di pertengahan Februari nanti. Jadi menjelang puasa lah baru akan mulai. gitu. Itu di Dramaga karena Dramaga. memang iya karena aku stay jadi Dramaga Oh, juga, iya. jadi biar lebih mudah lah operasionalnya gitu. Karena ini kan baru mau diri juga ya, masih trial error lah kalau kata. R&D ya. Iya, R&D ya. masih R&D kita. Jadi masih awal-awal banget. Jadi ya untuk cari aman aku nggak mau terlalu jauh dari jangkauanku. Jadi ya di Dramaga aja supaya bisa monitoringnya 24 jam gitu ke sana. Oke, kita balik ke Bumi Tara, Mas. Bumi Tara ini udah berapa banyak, Mas, yang member dari Bumi Tara ini? Kalau member kita kan pakai konsepnya layering ya. Jadi kalau untuk internalnya sekitar belasan lah kita. Itu belasan ya otak-otaknya lah yang bikin kegiatan, nyari donor segala macam itu ya belasan ini. Cuman kita ada layer 2 tuh yang volunteer. Itu ya kita catat dari semua project yang pernah kita jalanin sampai hari ini. Ya mungkin kalau volunteer udah 50 sampai 100-an lah gitu. Kegiatannya apa, Mas, biasanya, Mas? Kalau untuk kegiatan biasanya kita ya sebenarnya kalau untuk saat ini kita lagi mau coba ke desa sih gitu, pembinaan ke desa, pembinaan ke masyarakat secara yang memang dalam gitu. Jadi nggak cuma sekali datang lalu bisa 6 bulan 1 tahun pembinaannya piloting project gitu ke sana. Tapi kalau untuk sejauh ini yang sudah kita lakukan ya workshop, terus kita edukasi, terus juga mungkin kayak coaching. Kita juga lagi ada kontrak juga dengan salah satu universitas gitu di Bogor untuk nge-coaching duta-dutanya kayak gitu terkait isu lingkungan kayak gitu sih. Berfokus ke desa-desa berarti ya? Mas? Iya, kalau sekarang kita lagi mau memfokuskan ke desa-desa gitu, karena ya kita melihat yang memang seharusnya kita tuh nggak bisa lagi
pendekatannya pendekatan di atas aja, tapi memang harus grassroots gitu. Karena Betul. perubahan yang paling benar itu bukan perubahan di pemerintahnya atau perubahan di posisi strategi, tapi perubahan di masyarakat yang akhirnya bisa mendorong perubahan yang di atas kayak gitu. Bermulai dari Bogor berarti. Iya, kita Bermulai mulai dari dari Bogor Bogor. semua berarti. Betul. Karena ya sekarang basisnya di Bogor, Di Bogor. tempat tinggal di Bogor gitu. Oke. Bumi Tara ini Mas, sebenarnya komunitas NGO, Ya, non-profit. kita NGO non profit. Oke. Untuk kegiatan-kegiatan ini biasanya dapat dananya dari dana hibah kah, atau dana iuran kah, atau memang ada bisnis sampingan dari NGO tersebut kah? Kalau untuk sejauh ini kita masih dana hibah, donor gitu yang bisa kita dapetin. Biasanya sebenarnya dulu plan karena memang ini kita bareng apa di bangunnya juga bareng sama plan gitu ya. Jadi memang sampai ini plan, terus juga kadang UNICEF, terus kemarin juga dari Pertamina, dari perusahaan-perusahaan kayak gitu. Oke, berarti tapi dapat dukungan nggak Mas dari pihak kampus atau pihak pemerintah yang Kebetulan kalau kampus aku belum sowan gitu terkait community ini ke kampus gitu karena memang belum ada kegiatan yang masuk ke dalam IPB gitu karena memang fokusnya ya kita di luar kan gitu karena memang selama ini kan scale-nya adalah nasional gitu di ya, Indonesia. mungkin nih kalau rektor IPB nonton itu bisa dinotis gitu Iya, ya. iya. Siapa Izin tahu Prof kan. Alim. Oh, Prof. Ali berarti. Iya, Prof. Salim ya. Iya, jadi karena kita fokusnya di luar sih, jadi memang belum sempat sowan. Tapi untuk teman-teman ya, teman-teman mahasiswa IPB, memang sudah kenal aku ya sebagai founder community lingkungan gitu. Cuman memang aku belum ada kegiatan yang untuk into di dalam IPB-nya kayak gitu. Jadi kalau dari pihak aku, cuman kalau pemerintah aku udah beberapa kali kolaborasi sih pemerintah, terutama karena ini dulu dirinya di Depok ya, waktu Ecobrik Heroes, ya pemerintah Depok tuh sering support banget gitu. Kadang banyak kegiatan ya, pemerintah Depok kadang ngasih sponsor, terus kayak langsung ngasih izin tempat dan segala macamnya, terus anggota dewan, terus juga dulu sempat ke apa di Kota Bogor sih, di Kota Bogor dari Dinas Bogornya, terus juga di Jakarta. Jadi memang kalau pemerintah sudah banyak sih kemitraan-kemitraan strategis yang udah dibangun. Cuman kalau untuk kampus karena belum ada jadi memang belum sempat dapat perhatian lah gitu Ya, dari semoga kampus. aja ya Mas ya. Amin amin. Berarti sudah lumayan banyak pihak yang berkolaborasi juga ya, Betul, termasuk kita pemerintahan ya. Berarti betul. pemerintahan ini juga termasuk sangat aware ya dengan komunitas-komunitas isu lingkungan ini. Iya, sebenarnya pemerintah tuh butuh LSM lingkungan ini. LSM lingkungan ini kenapa? Karena ya banyak kan kita tahu ya di dalam pemerintah tuh mereka yang masuk kayak dari birokratis, orang-orang mungkin dari orang-orang politik gitu ya. Memang secara keilmuan di bidang lingkungan tuh gak sedalam itu lah gitu. Makanya LSM lingkungan ini ada untuk ngebantu gitu, ngebantu dari program-program mereka yang ada di isu lingkungan supaya bisa on point gitu. Jadi nggak cuman bermuara di permukaan kayak gitu. Tapi untuk sesama NGO, sesama aktivis lingkungan, udah sempat beberapa kali kolaborasi belum Mas? Oh, itu malah lebih sering sih Oh, kita lebih sering sama. ketimbang Iya. sama pemerintah dan Iya, Oke. kita lebih sering sama NGO. Apa Mas kira-kira yang bisa dikolaborasikan sama teman-teman NGO biasanya tuh ngapain sih sebenarnya? Paling sering itu live Instagram sebenarnya. Karena itu memang kan kita kan NGO ini punya problem di pendanaan ya. Jadi memang live Instagram adalah event paling low cost lah gitu, low budget gitu. Jadi memang live Instagram paling sering. Biasanya kita sama South Grow Indonesia itu memang itu komunitas literasi sebenarnya. Cuman kita kemarin sempat ngebawa isu literasi lingkungan, literasi alam. Jadi kita kolaborasi sama South Grow Indonesia, terus juga sempat sama Art Hour Jakarta, terus juga sama Sharp Greenerator dan ya masih banyak lah NGO-NGO yang sering kolaborasi dengan kita. Oke Mas, kalau misalkan pemerintah ini mau membantu, sekiranya bantuan apa sih Mas yang dibutuhkan banget sih khususnya komunitas Bumi Tara ini Mas? Sebenarnya justru kebaliknya. Oh, apa yang mau Bumi Tara Yang bantu? pemerintah butuh bantuan dari LSM kita nih apa? Baru kita masuk di sana. Jadi bukan kita yang meminta pemerintah, tapi pemerintah nih butuhnya apa nih untuk di lingkungan. Berarti Mas Amr sebagai NGO bisa memberikan suatu solusi lah terhadap pemerintah gitu. Kita kan anak muda nih hadir untuk ngebantu. Kita kan agent of change gitu ya. Kita hadir di sini tuh ya buat ngebantu. Jadi memang kalau pemerintah butuh organisasi, butuh orang-orang yang memang ini di isu lingkungan, ya sok mangga kita bisa kolaborasi gitu untuk mengisi gap itu. Jadi bukan malah kita berkompetisi gitu, tapi kita kolaborasi untuk ngisi gap antara yang nggak bisa diisi lah dengan pemerintah dan masyarakat itu. Jadi supaya kita masuk di situ. Oke Mas, aku coba ulik lagi lebih dalam tentang Bumi Taranya. Tantangan apa sih Mas yang Mas dapetin gitu ya pas dari Mas SMA sampai sekarang kuliah? Nah, itu tantangan terberatnya apa? Apakah
memang karena kita kurang dana atau misalkan kita kurang di reach out sama kita kurang audiens juga, itu kendalanya apa Mas? Kendala yang pertama tuh karena ya aku kan anak masih muda ya. Aku masih 19 tahun, baru mau kepala 2 tahun ini. Jadi dengan usiaku yang masih sangat muda nih kadang suka dianggap tidak inkompetensi lah gitu, tidak punya kompetensi di bidang yang sekarang aku tekuni gitu. Jadi kadang ketika aku bersuara, aku menyampaikan argumen, kadang ya udah dianggap formalitas atau ya angin aja gitu. Yang penting ada nih anak muda bersuara, udah gitu. Itu yang bisa tantangannya. Dan kedua dari tim sih, karena susah untuk mencari tim yang benar-benar komitmen. Jadi tuh banyak ketika aku rekrutmen orang baru, mereka tuh udah masuk bukan karena mereka peduli, tapi mereka pengen jadi amer gitu. Mereka masuk kayak gue masuk karena gue pengen jadi kayak lu gitu. Nah kan mereka nggak tahu ya di balik aku ada salah apa aja, di balik aku ada tangga apa aja yang udah dilaluin gitu. Jadi ketika mereka masuk untuk menjadi aku dan mereka ternyata tidak mendapatkan apa yang mereka tujuan gitu, mereka pengen jadi aku, ya akhirnya ya mereka nggak komitmen dan akhirnya keluar. Jadi itu yang salah satu kesulitan sih dari saat ini kita jalan gitu. Tapi ini lumayan menarik, Bang Omar. Karena menurut aku ya, orang-orang yang dengan umur tadi berarti mulai dari umur 18 tahun ya, Iya 17 18 tahun. betul. yang sudah peduli dengan lingkungan ini, ya kalau kita melihat lingkungan kita mungkin masih sedikit ya. Masih sedikit. Tetapi ya justru itu salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Mas Ibra tadi ya. Betul. Bahkan kita sampai sekarang masih butuh mungkin Ibra-Ibra yang lain ya berarti ya. Harusnya ibaratnya Telkom ini kan. Ibra yang lain. Nggak cuma di IPB harusnya. Iya. Tapi Mas, dengan tantangan itu Mas, kira-kira semua tantangan itu selesai itu dalam waktu sebentar, lama, atau kayaknya gue butuh ini aja deh buat menyelesaikan semua masalah-masalah tadi deh. Kalau untuk masalah ini sebenarnya masih berkelanjutan sih Mas. Jadi ketika ya mungkin ketika di Depok nih dulu ya itu usaha ya supaya bisa didengar. Ketika Depok udah dengar, aku masuk nih ke lingkungan baru di Bogor. Ya aku harus ngulang lagi. Oh, start dari nol berarti. Iya, start lagi dari nol. Jadi di Bogor ketika bersuara, ya lu siapa? Lu bukan orang Bogor. Lu Pun begitu dengan member-membernya start dari nol juga. Iya, apalagi sekarang 2025 kita kan mulai lagi dari nol gitu ya. Iya, iya. Nah, itu jadi problem juga. Jadi memang apalagi ya kita kan nggak bisa memaksakan orang gitu ya untuk stay di organisasi ini. Apalagi sukarelawan, kita nggak ada kontrak kerja atau segala macem. Jadi ya mau nggak mau itu akan berkelanjutan juga. Makanya sampai sekarang pun juga aku masih mencari nih apa sih rumus tepatnya gitu untuk dapetin tim yang komitmen gitu. Tapi aku sedikit penasaran Mas. Mas ini memilih jurusan Smart Agriculture itu berdasarkan dengan pengalaman Mas yang di SMA, dengan pengalaman organisasi Mas yang betul? Enggak sih. Atau gimana? Kenapa memilih Smart Agriculture ini? Jadi sebenarnya aku anak IPS, SMA aku IPS. SMA aku IPS. Lupa berarti. Iya, aku lintas jurusan. SMBT. Karena tahun ini kan SMBT nggak ada, tahun aku nggak ada Sosum Saintek ya, udah yang diumumin gitu. Oh gitu. Jadi, TPA doang berarti? iya, TPA doang. Jadi aku bisa lah lintas jurusan saat SMBT. Nah, kenapa aku ngambil Smart Agriculture? Itu sebenarnya pilihan orang tua sih, bukan pilihanku gitu. Pilihan pertama, cuman orang tua tuh milih itu karena ngelihat aku aktif di isu lingkungan, dan apalagi juga aku kan kebetulan keturunan Padang ya, dan ya orang Padang punya lahan sawah, iya. lahan sawah yang ya bisa dibilang banyak lah gitu. Jadi memang salah satu harapannya Bisa meneruskan ya gitu bisa ya. mengelola. Padangnya di mana berarti Pak? Aku di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi. Boleh kadang. Sebenarnya aku nggak bisa bahasa Padang karena memang besarnya di Depok. Oh, besar dari ya. Berarti lahir udah dari Depok besar. Iya, lahir di Jakarta, besar di Depok. Oke, Padangnya sering pulang kampung ke Padang? Oh enggak, karena ya kita perjalanan domestik lebih mahal dibanding perjalanan luar negeri. Oh iya. Tiap tahun berarti ya. Iya, nggak tiap tahun kita. Tapi pertanian sawah masih ada di Bukit Tinggi. Katanya masih ada sih, katanya. Bareh Solo ya, Bareh Solo ya. Katanya masih ada. Cuman aku belum yang benar-benar ke sana ya untuk sekarang. Nah, berarti yang ngurus di sana siapa? Nah, aku nggak tahu tuh. Mungkin tuh jadi kelapa sawit mungkin. mungkin. Tapi memang aku juga lumayan sering ke Sumatera Barat ya. Memang masih banyak sih pertanian orang ya masih aware lah. Apalagi kayak terkhusus di Kota Solok ya. Karena kan untuk di Kota Solok kan berasnya yang sangat terkenal di mana-mana gitu. Premium itu. Bukit Tinggi sama Solok emang dekat?
masih dekat lah, jarak 4 jam 5 jam itu dekat. 5 jam Pak dari Jakarta Tapi ke Bandung. mungkin bagi kita orang Sumatera itu dekat sih ya. Karena kenapa jadi 4 dan 5 jam? Karena akses transportasinya kan Belum ada tol ya. Belum belum ada tol, jalannya harus muter-muter. Kayak Bandung Depok gitu, Bandung Jakarta. Iya. Kan kalau lewat puncak kan ya sekitar 6 sampai 7 benar jam. benar. Kan kayak gitu. Cuma kan sekarang kan kalau ke Bandung udah ada jalur tol Iya, Cikampek. ada bus Iya, jadi lebih cepat kan. Cuma karena Sumatera belum ada. Jadi 4 jam 5 jam itu lama padahal jaraknya nggak terlalu jauh gitu antara dari I satu see, kota ke I kota see, I lain. see. Berarti punya suku Padang juga Iya, berarti? aku punya suku. Apa suku? Piliang. Oh, Piliang. Iya. Awak sini aku. Awak betul awak. Kita nggak bisa. Sebenarnya pertanyaannya seberapa peduli pemilik restoran sama nilai citra si restoran? Negara kita udah nggak sanggup ngelola sampah. Kalau udah nggak sanggup ngelola sampah, sampahnya mau dikemanain? Dapur MBG ini kan kalau kita bisa bilang ini isu yang seksi banget ya di sosial media gitu ya. Jadi ketika Dapur MBG ini punya sistem pengelolaan yang berkelanjutan, yang berkeadilan juga, pasti itu akan menekan gitu dari citra buruk dari si Dapur MBG ini di sosial media kayak gitu.